Ketua PJ Badan Besar Kabupaten Pamekasan, Saudara Khairi MPD yang sekarang sedang proses sidang yang saya hormati segenap pengurus namanya para guru besar di lingkungan PJ Badan Besar Kabupaten Pamekasan yang saya hormati sahabat-sahabat calon pelatih yang sekarang sedang dididik untuk menjadi pelatih pencaksilat pada besar. Alhamdulillah Rabbil Alamin, di sore ini kita bisa dipertemukan di suatu tempat yang insya Allah telah berlalu karena ini menjadi saksi perjalanan NU baik ketika MWC maupun kita. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi pertemuan yang pertemuan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga telah berkata kehadiran yang kita beri Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membuat kita sekali dengan Allah. Sahabat-sahabat yang saya menangkan sebenarnya jadwal saya di schedule yang dikirim oleh panitia masih besok jam 7. Ini baru saja ditelepon oleh saudara Nova digeser hari ini. Badan saya insya Allah berkesan depan ke kedua dan ke bangsa. Sebelum saya mulai perlu kita saling kenal dulu. Walaupun saya tidak paham betul tentang Badan Besar, tapi saya pernah menjadi wakil ketua di PJ Badan Besar Kabupaten Pamekasan. Senior saya Bapak Muhammad, saya wakil ketua dan pada waktu itu saya pernah mendelegasikan masuk di kota ini ke Universitas NU Sidoarjo. Itu kompetisi pertama yang diikuti Pamekasan. Waktu itu masih sangat sedikit ada usaha. Sekarang sudah alhamdulillah sudah banyak biasa dan mudah-mudahan kita sekarang bisa meneliti jalan spiritualnya yang tentunya ada. Mudah-mudahan kita sekalian akan berdoa beliau. Saya mengaku sekarang belum sedikit jabatan sekarang di Kementerian Wakil Islam menjadi jabatan-jabatan di cabang saya pernah di Association Center, pernah di Badan Besar, pernah di DJRP Ma'arif, sekarang kembali ke MJ karena yang itu dan yang itu bagian itu sekilas tentang profil saya. Sebelumnya juga saya ingin tahu nama sahabat-sahabat supaya bisa saling sapa ketika ketemu, bisa diakrab. Sahabat dari lain-lain
Nama Irfan sekarang sudah kuliah, masih SMA. Terus nama Imam dari masih SMA, kuliah di terus saudara anak dari Beden sudah kuliah, lulus SMA. Beden pada masa latihannya sekitar Jumat pagi di lapangan ini, di Pondok dan banyak. Saya juga lulus ya. Saya masuk 91 keluar 2007. Terus sahabat dari nama kalau masih nama dulu jadi bukan ya kalau itu menurut saya satu-satunya menurut saya yang sekitar. Kemudian saudara dari Klaten, misalnya nama Wahyudi sudah kuliah, sudah lulus, atau masih sahabat? Iya masih sahabat. Nah kalau abadi itu kan sudah seharusnya sudah wisuda, tapi masih bertahan. Terus sahabat nama dari Gunawan ya. Kemudian dari terus dari kemudian di belakangnya dari terus di belakangnya dari kemudian dari kemudian dari kebun baru namanya KKD sampai lagi tetap satu ya sudah boleh masih bertahan ya. Kemudian sama kebun baru di belakangnya dari yang terakhir dari banyak pen berarti 4 3 pen 3 nah letak di dia 4 kebun baru 2 pen 3 4 kemudian dari PAJ kita mudah-mudahan sahabat-sahabat bisa mengembangkan skill dan kemampuan yang telah sahabat-sahabat latih setiap hari dengan tertib dan mudah-mudahan betul-betul menjadi padangnya usaha. Baik terkait materi saya tentang kebangsaan, kehidupan dan kebangsaan, saya akan memulai dari apa yang dipaparkan oleh Al Imam Al-Ghazali, yaitu atin wal mulku tau'aman. Karena kisarannya pembahasannya terus sekali tentang kebangsaan dan kehidupan.
bahwa agama dan negara itu sama dengan dua sisi mata uang atau saudara kembar. Ini kata hasil kesimpulan dari kajian Imam Ghazali. Ad-dinu aslun wal mulku hadis. Penjabarannya, kalau agama dan negara itu adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan atau sama dengan saudara kembar, yang mana nasibnya saudara kembar itu kalau dipisah biasanya tidak terlalu unik. Saya banyak ketemu dengan teman-teman yang kembar yang kalau dipisah antara dua ini maka menjadi lemot. Tapi ketika disatukan ini menjadi sangat cerdas, luar biasa. Sisi luar biasanya walaupun ini tidak baik sebenarnya. Saya punya dua orang yang kembar yang kalau bersatu luar biasa. Pemekasan dalam genggamannya, betul-betul dalam genggamannya. Tapi ini tidak baik. Tetapi kalau dipisah, ini menjadi lemot, menjadi tidak cerdas. Sehingga kalau mau kemana-mana itu berdua. Dan ini menjadi orang yang hebat. Tapi ya juga tidak baik. Hanya melakukan pelanggaran. Tapi yang saya maksudkan bahwa saudara kembar itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Atau dua sisi mata uang, sesuatu yang memang harus saling mengisi. Yang dua-duanya ini tetap harus ada, tetap harus berjalan, tetap harus konsisten. Agama ini menurut Imam Al-Ghazali adalah fondasi. Agama adalah fondasi. Sedangkan negara adalah penjaga. Sehingga dijabarkan oleh beliau, sesuatu bangunan yang tidak punya fondasi yang kuat maka akan cepat roboh. Jadi kita kalau tidak punya fondasi keagamaan yang kuat, maka kita akan cepat dirobohkan. Islam kalau tidak punya fondasi yang kuat, maka akan mudah dirobohkan. Tetapi sekuat apapun agama, sekuat apapun bangunan, kalau tidak ada penjaganya, maka akan banyak kebobolan di sana sini. Ini penjabaran. Sehingga apa artinya? Kita sebagai kader Nahdlatul Ulama harus betul-betul menguasai dan memahami ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Penting. Menguasai ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sangat penting. Karena apa? Supaya agama ini betul-betul menjadi bangunan yang kuat dan kokoh, tidak mudah dirobohkan oleh siapapun. Dan ini akan berjalan dan akan berdiri kokoh sepanjang zaman. Tidak ada mungkin. Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa kita ini ada dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walaupun keislaman kita kokoh, walaupun keislaman kita kuat, tapi kalau kebangsaan kita, kalau kita tidak betul-betul merawat negara yang telah dibangun oleh para ulama-ulama terdahulu kita, maka demikian juga agama tidak akan ada. Sudah banyak contoh besar di negara-negara Timur Tengah yang Islamnya kuat, tetapi mereka tidak mampu merawat kebangsaannya. Maka ini sudah bisa menjadi argumen kita tentang bagaimana kita harus sama-sama merawat dua agama dan negara. Maka untuk itu saudara-saudara yang sedang dimulai untuk menjadi pelatih di bangsa ini harus mempunyai pemahaman keilmuan
atau Islam Ahlu Sunnah wal Jamaah anak dia. Kenapa harus ada anak dia? Karena anak dia itu adalah ciri khas. Ciri khas. Asalnya sudah cukup sebenarnya. Sudah cukup sebenarnya. Tapi dengan anak dia kita akan menjadi sempurna. Bagaimana kita akan mempertahankan, akan melawan, akan mengembangkan paham Ahlus Sunnah di Indonesia. Maka kalau kita bicara agama, kan ini masalah keyakinan. Islam yang pecah menjadi 73 golongan itu semuanya mengatakan saya yang paling benar. Semuanya. Yang Syiah mereka mengatakan saya yang paling benar. Yang Khawarij mereka mengatakan saya yang benar. Saya masuk neraka. Sehingga ini menjadi alasan kuat Ibnu Muljam membunuh Sayyidina Ali karena keyakinan yang kuat. Sehingga seorang Abdurrahman Ibnu Muljam yang katanya tidak pernah tidur waktu malam, dan kalau siang dia berpuasa menghafalkan Al-Quran, hafal Al-Quran, berani membunuh cucu, berani membunuh menantu dan sepupu dari baginda Rasul, orang yang dijamin sesuatu. Begitu kuatnya keyakinan Abdurrahman bin Muljam, sehingga kita itu tidak cukup untuk memahami Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak, kita harus mampu mengatakan bahwa golongan selain saya itu salah dengan dasar-dasar yang kuat. Ketika kita berhadapan dengan Syiah, kita harus mampu mematahkan hujat dari Syiah. Ini loh kesalahan Syiah. Kalau kita berhadapan dengan golongan-golongan Wahabi, maka kita harus mampu mematahkan argumen mereka dengan logis dan hujjatul baligh. Tanpa itu, maka kita yang akan roboh. Maka tidak heran kalau ada orang-orang itu yang beralih menjadi salafi, orang-orang itu yang beralih menjadi jemaah tabligh, orang-orang itu yang beralih menjadi hati. Banyak. Kenapa? Mereka tidak mampu mematahkan argumen-argumen dari golongan itu. Maka penting bagi kita untuk mengetahui, bukan hanya memahami Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi juga harus mampu untuk mencari celah sehingga mereka akan mengakui kesokehan dari dalil-dalil. Jangankan dengan sesama Islam, kalau kita bicara tentang agama, di luar Islam pun mereka meyakini bahwa agamanya dia paling benar. Kristen meyakini agama saya paling benar. Yang lain tidak masuk surga. Lebih ekstrem lagi kalau orang-orang Kristen. Ketika mati telah pulang ke rumah Bapa di surga. Itu bukan hanya slogan, tapi itu keyakinan. Telah pulang ke rumah Bapa di surga, itu keyakinan. Keyakinan. Itu orang-orang di luar Islam, apalagi sesama Islam. Mereka yakin sekali. Kalau kita ambil contoh Syiah, kalau syahadat sama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Muhammad Rasulullah. Tetapi ketika mereka menambahkan wa asyhadu anna Abu Bakr finna, wa asyhadu anna Umar finna, wa asyhadu anna Utsman finna, maka di sini kita harus mampu menampilkan hujjah yang kuat
alasan yang kuat yang juga bersumber dari Al-Quran dan hadis untuk mengarahkan argumen-argumen. Kalau kita berhadapan dengan Wahabi, Salafi, bagaimana kita bisa mengatakan argumen mereka yang mengatakan perayaan Maulid Nabi, ziarah kubur dan lain sebagainya. Nah, tanpa itu maka kita tidak mampu untuk saling berhujjah. Katakan istilah sekarang berdebat dengan mereka. Karena konsep itu hanya satu. Kalau kita tidak mampu menggilas mereka, maka kita yang akan digilas oleh mereka. Utamanya sekarang itu yang sedang digandrungi di kampus-kampus. Salafi sedang digandrungi, ateis sedang digandrungi. Maka peran dari Tagar Nusa ini yang juga sangat diharapkan untuk menjadi pilar mengawal NU dan Indonesia. Sebenarnya bukan hanya bangsa. Harapannya karena ini juga bentengnya ulama, bentengnya itu maka Tagar Nusa bukan hanya mumpuni di bidang seni bela diri, tapi juga mumpuni di bidang keeguan dan kebangsaan. Sahabat-sahabat yang saya banggakan, kita akan sudah banyak belajar pada sejarah. Indonesia adalah negara yang sangat beragam, sangat beragam. Budayanya, bahasanya, adat istiadatnya, dan perjuangan para wali songo untuk mengislamkan Indonesia ini bukan sesuatu yang mudah. Tidak mudah. Tentu kalau menurut para pendahulu, para ulama, Indonesia itu diislamkan dengan sentuhan budaya. Sentuhan budaya. Peran wali songo, mereka masuk berbaur. Kalau kata istilah sekarang, mengakulturasikan budaya dengan ajaran-ajaran Islam. Karena Indonesia tidak bisa diislamkan dengan tawaran-tawaran surga. Tidak bisa. Kenapa? Karena ketika bilang apa sih istimewanya surga? Oh, di sana ada surga, Indonesia banyak. Oh, di surga banyak buah-buahan, Indonesia banyak. Bahkan negara terkaya dan paling beragam dan jenis buah-buahan di seluruh Indonesia, di seluruh dunia Indonesia. Mulai dari sani, sekolah berpakai, sampai buah-buahan yang harganya tempatnya dan gudangnya itu di Indonesia. Dibandingkan kita boleh bukan, dibandingkan dengan menu makanan di luar Indonesia, tingkat keragamannya mereka tidak ada separuhnya dengan Indonesia. Di Indonesia semuanya bisa dimakan, kan itu bervitamin layak konsumsi. Kalau di Eropa makanannya sangat terbatas. Di daerah Arab makanannya sangat terbatas. Tapi di Indonesia makanan-makanan yang sangat bergizi, sangat banyak, tumbuh subur di Indonesia. Sehingga tawaran surga untuk mengislamkan Indonesia tidak menarik bagi masyarakat Indonesia pada waktu itu. Maka cara dakwah wali songo itu dengan menyentuh mereka dari sisi budaya, dan sampai sekarang itu tetap dipertahankan oleh ulama-ulama kita. Maka tidak heran kalau ulama-ulama itu
ain-ain, tidak keras-keras seperti mereka di luar itu. Takbirnya tidak dijalankan. Karena apa? Beliau sangat memahami konsep dari dakwah amar ma'ruf nahi munkar, bahwa tugas kita adalah menyampaikan, bukan mengislamkan, bukan tetapi menyampaikan. Dan itu butuh sentuhan yang terus menerus dan kontinu. Itu tugas kita. Adapun hasilnya, maka tetap menunggu hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak perlu keras-keras tidak, tetapi harus tetap kita tahu. Sehingga kalau kita mengkaji hadis, laulam tutnim, kata baginda Nabi, wallahi nafsi biyadi, laulam tutnimu, lahulak Allah. Demi zat yang jiwaku ada pada kekuasaannya, kata baginda Nabi, laulam tutnim, andaikan kamu sekarang sudah tidak berbuat dosa, andaikan penduduk sudah tidak berbuat dosa, lahulak Allah, niscaya Allah akan membinasakan kita semua. Wala ja'a biqaumin yudnibuna, dan Allah akan datangkan kaum yang baru, makhluk yang baru yang berbuat dosa. Fa yastaghfiruna, tetapi mereka memohon ampunan kepada Allah. Allah memaafkan, Allah mengampuni. Hadis ini menjabarkan bahwa kita tidak punya hak, tidak bisa menuntut semua orang itu menjadi baik. Tidak bisa. Maka tugas kita menyampaikan. Sehingga bukan harapan, katakan harapan, bahwa bukan orang yang baik yang diharapkan, tetapi orang-orang yang selalu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sentuhan-sentuhan budaya yang didakwahkan oleh para wali songo tentu ini membawa implikasi terhadap perjalanan Islam di Indonesia. Sehingga tidak kaget kita kalau melihat orang-orang di pinggir pantai masih mengadakan ketik laut, mudah mengadakan laut sesajen. Orang-orang di pinggir gunung masih tetap melakukan tradisi-tradisi seperti itu. Tidak ada, karena memang itu sentuhannya para wali songo. Bagaimana kita menyikapi? Tentu kita harus menyikapi juga dengan bijaksana. Dan ulama-ulama kita dari dulu itu belum ada yang mengharamkan, belum ada orang yang mengharamkan ketik laut, kecuali di situ ada, kita bedakan antara acara ketik laut, sodokoh laut, dengan acara-acara yang menjadi rangkaian dalam acara tersebut. Kalau dalam rangkaiannya itu ada orkesnya, tentu kita akan menggunakan orkesnya itu yang tidak boleh, bukan ketik laut, bukan sodokoh lautnya yang tidak boleh. Sodokoh laut boleh. Yang mana biasanya di acara yang ada pembentukannya, ada pengajiannya, kemudian ada orkesnya juga. Nah, kita harus bisa membedakan antara sesuatu yang bukan menjadi bagian masuk dalam bagian, ya, antara bagian ketik laut dengan sesuatu yang di luar itu tetapi masuk ke dalam. Sehingga sampai sekarang juga masih banyak pondok-pondok itu yang sekolahnya tentang gabung laki dan perempuan. Itu adalah kebijakan-kebijakan yang ada dasarnya.
dalam sebuah hadis itu disebutkan bahwa sedekah kita, bahwa harta-harta milik kita yang dimakan oleh hewan-hewan itu adalah bagian dari sedekah. Ini yang menjadi dasar bahwa kita membuang kepalanya sapi di laut itu menjadi halal. Karena makanan-makanan kita yang dimakan oleh hewan, baik itu dimakan hewan dengan sendiri, artinya hewan yang datang, seperti kita menjemur gabah, kemudian datang ayam yang tetangga, dimakan itu gabah, itu tetap menjadi bagian dari sedekah, ada nilai sedekah. Kita punya padi di sawah, kemudian datang tikus makan padi kita, itu menjadi bagian dari sedekah. Padahal tikusnya tidak dikawinkan. Apalagi kita memang berminat sedekah kepada ikan, hewan-hewan yang ada di laut, yang setiap hari hewannya atau ikannya kita tangkap untuk menjadi bagian dari makanan pokok kita, bagian dari konsumtif. Sementara kita tidak pernah bersedekah kepada hewan-hewan yang ada. Ini yang menjadi dasar bahwa ketika waktu saya sampai jam 4:30 ya, jam 5 sudah sampai sebenarnya. Kalau kita, saya berdebat tentang pemahaman agama, kemudian tentang kebangsaan, bahwa kita juga harus berkompromi. Karena apa? Karena memang sudah takdir Allah, Indonesia itu dihuni dan ditempati oleh bagian-bagian kelompok-kelompok yang beda-beda, baik suku, rasnya, agamanya. Yang sering bersinggungan berkonflik adalah tentang agama. Ini adalah takdir Allah yang tidak bisa kita tolak. Di sini ada orang Hindu, di Indonesia ada orang Buddha, di Indonesia ada orang Konghucu, ada orang Kristen, bahkan yang lebih dulu lagi masih ada orang-orang yang kepercayaannya masih kepercayaan agama. Ini tidak bisa kita tolak. Sehingga apa? Kita yang pada saat ini menjadi kelompok mayoritas tidak boleh semena-mena dengan kelompok-kelompok lain yang minoritas, yang mana mereka juga berjuang untuk mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita hargai jasa-jasa mereka. Tetapi bagaimana? Kok sepertinya Islam yang selalu mengalir? Kok sepertinya Islam yang selalu mengalir? Ketika menyusun Pancasila, Piagam Jakarta, kita harus membuat 9 kata sehingga menjadi rumusannya menjadi yang sama. Kita sebenarnya sedang mengakomodir dari semua pilar pendiri bangsa, tetapi juga tidak menghilangkan Islam di sini. Kenapa saya mengatakan tidak menghilangkan Islam pada fase itu? Karena kita sebagai santrinya Hadrul Syekh, kita harus sam'an dan yakin penuh dengan apa yang telah beliau putuskan, bahwa beliau menerima rumusan Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang asa. Itu diterima oleh beliau. Masa kita sebagai santrinya masih mau memperhatikan apa kita akan mengatakan orang yang hafal kudus kita ini arba'in saja di pondok jenajah sekolah
itu pun hanya hafal hadis itu, tidak mampu memahami dengan baik. Sementara beliau hafal 6 kitab hadis. Apakah kalau beliau sudah menerima rumusan Pancasila, apakah kita akan mengatakan Islam bukan? Maka kita sebagai saksinya tidak boleh jangan-jangan kita akan orang dan saksinya sudah bukan. Kita harus yakin dengan apa yang telah diputuskan. Apalagi kalau kita mengkaji bagaimana cara beliau menerima rumusan Pancasila. Tidak akan benar-benar. Kita belum pernah memutuskan sesuatu berdasarkan istimewa seperti istimewa beliau untuk menyatukan seluruh komponen bangsa ini, rela berpuasa, rela menghatamkan Al-Quran. Dalam sholatnya beliau membaca sholat tahun 40 kali, luar biasa. Kita sebagai santrinya maka harus mendukung dengan apa yang telah beliau putuskan, karena sebagai santri yang baik harus sangat mengatakan apalagi kemampuan kita itu laksana titik di tengah lautan perbandingan antara kita. Maka ke depan kita NU akan tetap mengawal negara kesatuan Republik Indonesia. Kata Allah menyerahkan guru kita, Gus Dur. Kita akan mati-matian terhadap siapapun yang mau mengganggu NKRI. Itu kan kita akan mati-matian dengan siapapun yang akan mengganggu keberlangsungan negara kesatuan Indonesia. Maka politik yang dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama itu politik kebangsaan, bukan politik taktis. Walaupun kita punya fakta yang dengan syak didirikan oleh Nahdlatul Ulama, tetapi kalau NU politiknya adalah politik kebangsaan, siapapun presidennya monggo, tetapi ini harus dikawal sesuai dengan kawalan politik kebangsaan ala Nahdlatul Ulama. Sahabat-sahabat yang saya katakan, tentunya forum ini tidak cukup untuk kita mengembangkan tentang bagaimana kita pandangan kita terhadap kebangsaan, pandangan kita terhadap NKRI, pandangan kita terhadap Undang-Undang Dasar 45. Tentu forum ini tidak akan, tetapi setidaknya kesimpulannya bahwa tugas NU itu ada dua. Satu, himayatul menjaga agama Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan yang kedua himayatul daulah, menjaga NKRI. Sehingga tidak salah kalau slogan NU itu NKRI agama. Artinya inilah warisan ulama-ulama kita. Semuanya ini diwariskan kepada kita dan menjadi tugas kita untuk menjaganya. Karena ini adalah amanah. Kira itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang perlu didiskusikan, tapi jangan lama-lama. Silakan. Kalau tidak ada, ini sudah 1 jam. 15:45 menit. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi tambahan referensi kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi tuntunan kita untuk bukan hanya kita melatih skill kita, tetapi juga bagaimana kita terus memahami, mempelajari Islam pada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena ke depan menjadi tugas kita untuk mengawal Nahdlatul Ulama dan mengawal NKRI. Itu
Assalamualaikum